Suatu malam, kamu tidak memakai kondom. Jadi, kamu merusak anakku. Tidak boleh memberitahunya tentang keberadaan si kembar 4. Kalau tidak, bagaimana jika dia mengambil anak-anak? Tidak ada. Tentu saja tidak. Tidak ada yang punya istri. Kamu angkuh. Ternyata, itu terjadi 4 tahun lalu. Wanita itu dikhianati oleh mantan pacarnya. Dia yang dicemooh mantan pacarnya sebagai kayu datang ke bar. Ingin berfoya-foya sedikit. Tanpa disangka, dia bertemu dengan seorang pria tampan yang mengenakan topeng. Di bawah pengaruh alkohol, mereka mengalami pertemuan yang indah. Awalnya berpikir mereka tidak akan bertemu lagi. Namun, 8 bulan kemudian, wanita itu melahirkan si kembar 4. Keluarganya mengalami dampak buruk akibat kejadian ini, yang menyebabkan saham anjlok. Tak lama kemudian, usaha keluarganya dinyatakan bangkrut. Dan 4 tahun kemudian, dia bertemu lagi dengan pria itu. Wanita yang tidak mampu membayar biaya sekolah untuk 4 anaknya. Dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada pria itu. Jadi, kamu harus memberi ganti rugi padaku. Berapa? 800.000. Kamu sangat kaya ya? Mulai sekarang, semua uang yang kamu dapatkan di sini, harus dikirimkan padaku dulu. Sampai melunasi 800.000 itu. Katakanlah, malam ini kamu dapat berapa? Ada beberapa ribu jaring. 20.000. Wah hebat. Ambil ponsel itu. Ambil. Nanti aku akan kirimkan nomor kartunya padamu. Ingat. Kirim uang tepat waktu. Pada saat itu, wanita itu tidak mengira. Di depan ini, pria itu sebenarnya adalah presiden perusahaannya. Sebelum pergi kerja, kemana kamu? Sorry, saya mengundurkan diri. Siapa yang menyetujui pengunduranmu? Direktur Pei, begini ceritanya. Dia angkuh, merasa diri paling penting. Sering melanggar disiplin perusahaan. Jadi saya membiarkannya mengundurkan diri. Kenapa? Di perusahaan, kamu yang menentukan. Mulai besok, pindahkan Su Fan Xing ke posisi sekretaris. Silakan, Asisten Chen. Pekerjaan adalah pilihan 2 arah. Saya berhak untuk menolak. Sekretaris Direktur Pei. Gaji pokok setiap bulan mulai dari 50.000. Tidak ada peningkatan. Pikirkanlah. Tolak konflik internal. Saya suka bekerja. Itu di mana posisi kerjanya? Bukankah kamu sekretaris Direktur Pei? Tolong serahkan ini kepada Direktur Pei. Ini adalah pengingat ramah. Kamu terlambat masuk kerja. Lift di perusahaan sedang diperbaiki saat ini. Jadi, saya hanya bisa merepotkanmu. Jalan kaki ke lantai 60. Ini untuk Direktur Pei. Ketika wanita yang terburu-buru naik ke atas, bertabrakan dengan presiden, dia merasakan sesuatu yang terasa pernah kenal. Tapi dengan cepat dia menolak dugaannya. Mungkin ini hanya kebetulan. Pei Jingyu tidak melihat jalan saat berjalan. Ini adalah dokumen untuk Anda. Pei Jingyu mau kemana? Membahas bisnis. Apakah Anda bisa bersama saya malam ini? Aku baru saja memanjat. Wanita itu belum tahu. Roda nasibnya akan segera berputar. Saat malam tiba, setelah kedua orang itu membahas bisnis dengan klien, presiden mengantarkan wanita itu pulang sendiri. Saat mengetahui bahwa ada pasien di rumah wanita yang membutuhkan uang, presiden menunjuk jalan kepada wanita itu. Sekarang ada satu pertimbangan yang sangat tepat. Apakah kamu mau melakukannya? Seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan? Sebulan. 20.200.000. Itu. Saya tidak bisa melakukan hal yang ilegal atau kriminal. Menjadi pacar saya. Seminggu. Aku memberimu 50.000. Si Chong, Pei Jingyu. Saya juga tidak bisa melakukan hal menjual diri ini. Meskipun wanita itu menolak presiden. Namun saat ini orang tuanya sangat membutuhkan uang untuk biaya medis. Dengan terpaksa, dia hanya bisa menghubungi orang tua anak itu. Ayahnya menelepon. Apakah kamu bekerja hari ini? Ada urusan apa dengan saya? Bolehkah saya menghubungi kamu? Mencairkan sebagian uang. Boleh saja. Kecuali apa? Kecuali kamu menjadi pacar saya. Tidak boleh memberitahu bayi-bayi itu bahwa ayah mereka melakukan pekerjaan seperti ini. Jika kamu mengganti pekerjaanmu, saya bisa mempertimbangkannya. Akan saya transfer 200.000 kepadamu. Ingatlah apa yang kamu katakan hari ini. Uang sebesar 300.000 sudah masuk. Itu bebek sudah mentransfer uang kepada saya. Uangnya sudah saya terima. Benar-benar terima kasih banyak. Bagaimana kalau akhir pekan ini saya traktir kamu makan? Kebetulan saya juga ingin membicarakan sesuatu denganmu. 4 bayi sangat menantikan bertemu dengan ayah kandung.
Dia juga berhak tahu kebenaran. Kebetulan saya juga punya sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu. Untuk memberitahumu, akulah laki-laki itu. Hadiah untukmu. Kenapa kamu memberi saya hadiah? Ini bukan mengambil terlalu banyak uang darimu. Di dalam hati merasa tidak enak. Apa kamu merasa tidak enak karena telah menerima uang saya? Atau... Tunggu sebentar. Itu, tentang kejadian malam itu. Hanya sebuah kecelakaan. Saya datang hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan padamu. Silakan bertanya. Apakah kamu masih lajang? Jika ingin membangun sebuah keluarga, apakah kamu ingin? Berapa banyak anak yang kamu inginkan? Banyak sekali pertanyaan. Apa mungkin kamu? Saya hanya ingin mengenalmu lebih baik. Jadi, saat ini saya masih lajang. Tidak ada rencana untuk menikah. Bagaimana dengan anak-anak? Itu juga tidak dalam rencana saya. Karena kamu sudah bertanya begitu banyak, saya juga memiliki beberapa hal untuk diberitahukan padamu. Sebenarnya aku... Tunggu sebentar. Saya masih punya satu pertanyaan yang paling penting. Apakah kamu memiliki seseorang yang kamu suka? Jangan-jangan kamu memang punya? Tidak ada salah paham. Sebaliknya, kamu mengganggu makan malam keluarga kami. Kecuali jika kamu menjadi pacar saya. Aku tampaknya memiliki seseorang yang saya suka. Maaf, untuk hari ini sampai di sini saja. Uang yang saya hutang padamu, akan saya usahakan untuk membayarnya. Apakah ada seseorang yang kamu sukai? Presiden Pei, belakangan ini, Anda sudah banyak membantu saya. Makan malam ini seharusnya saya yang bayar. Apakah kamu punya pacar? Tidak ada. Kenapa tidak berkencan? Dengan 4 anak, bagaimana mungkin bisa berkencan? Sekarang hanya berharap, hidup mereka sedikit lebih stabil. Orang-orang seperti saya, masih ada adik-adik yang harus diberi nafkah. Orang tua di atas masih suket, tidak ada yang akan menyukainya. Lalu apakah kamu sudah memiliki seseorang yang disukai? Mengenai Presiden Pei, sepertinya memang suka, tapi saya tidak punya hak untuk mengatakannya. Bisa dibilang ada. Apakah saya kenal? Bisa dibilang, saya mengenal. Bisa dibilang, saya mengenal. Bisa dibilang, saya mengenal. Kamu tidak akan masih suka pria brengsek yang bernama Gu itu, kan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu dia? Ngomong-ngomong, Direktur Gu, saya sudah makan. Saya akan pergi untuk membayar dulu. Sampai jumpa di kantor besok. Bukan yang bernama Gu. Saya masih mengenalnya. Selamat pagi, Presiden Pei. Selamat pagi, Direktur Qin. Saya ambilkan sedikit untukmu, kan? Terima kasih. Direktur Qin, pakaian formal Anda hari ini sangat cocok dengan setelan jas. Pakaian asisten Su hari ini juga sangat cantik. Presiden Pei tampaknya tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Sepertinya memang ada sedikit. Hubunganmu dengan Su Baishen cukup baik. Masih bisa dibilang baik. Lagi pula pekerjaan setiap hari. Semuanya akan terrealisasi. Dia cukup bisa membantu saya membagi tugas. Apakah kamu menyukainya? Su Fanxing cantik. Dia juga cukup rajin. Seharusnya banyak orang di perusahaan yang menyukainya. Jangan-jangan hubungan mereka terhambat. Atau apakah mereka saling mencintai? Saya memperingatkanmu berdua. Jangan campurkan urusan pribadi saya ke dalam pekerjaan. Kerja ya kerja saja. Itu benar, Presiden Pei, saya tidak. Siapkan rapat sore ini. Pengembangan Jin Guan. Apakah kamu sudah menghubungkannya? Apakah pekerjaan sudah selesai? Belum, tapi jika belum selesai, cepat selesaikan. Kangen saya, bahkan datang mencariku. Terakhir kali karena butuh uang. Sudah bertahun-tahun meminjam darimu. Sekarang saya mengembalikannya. Sudah saya kembalikan semuanya. Kamu bisa tekan sedikit. Saya juga menambahkan minat. Kenapa tiba-tiba ingin memutus hubungan dengan saya?
Karena saya bertemu dengan seseorang yang baik, jadi tidak ingin berhubungan lagi denganmu. Tidak ingin ada hubungan lagi. Ternyata cukup menyedihkan. Siapa? Tidak ada hubungannya denganmu. Juga, terakhir kali kami mabuk. Peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Lupakan itu. Saya tidak bisa melupakan. Kamu juga tidak bisa melupakan. Ini urusan saya sendiri. Haonan, cepat lihat. Su Fanxing memang ada di sini. Saya bilang dia adalah wanita yang tidak tahu malu. Menggoda Pei Jingyu. Bahkan membayar untuk mendapatkan dukungan. Mari kita rekam semua ini. Ambil semua. Su Fanxing. Saat itu saya bahkan tidak percaya. Tidak menyangka kamu benar-benar seorang pengkhianat. Dia adalah model pria itu, kan? Su Fanxing. Kamu memang ketagihan ya? Lepaskan. Dulu kamu yang berselingkuh. Tidak peduli apa yang aku lakukan. Tidak ada hubungannya denganmu. Dulu saya yang berselingkuh lebih dahulu. Apakah aku sudah bilang ingin putus padamu? Selama kamu belum putus denganku, kamu akan selamanya menjadi wanitaku. Haonan, kamu ngomong kosong apa sih? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi dari sini. Su Fanxing, aku belum selesai denganmu. Biarkan aku pulang. Ini adalah urusanku sendiri. Cepat pulanglah. Ini adalah urusan keluargaku. Kamu barang rongsokan. Pergi dari sini. Ayo pulang. Aku bertanya padamu. Bahumu baik-baik saja, kan? Kita pergi ke rumah Suket. Maaf ya, semuanya karena aku. Tidak apa-apa. Lelaki, simpan sedikit. Normal. Sudah ada di rumah Suket. Kamu tidak perlu memakai topeng lagi. Kebetulan aku juga ingin melihat. Kamu itu seperti apa? Ada apa? Begitu tidak nyaman. Orang-orang sudah ada di rumah Suket. Lepaskan, biar aku lihat. Orang-orang itu pasti kau yang mengundang, kan? Lihatlah. Lihatlah. Sudah jadi seperti apa aku ini. Biarkan aku lihat. Sebenarnya, kau ini seperti apa? Jangan pergi. Pakaianmu sudah jelas? Ini bukan cara seorang prajurit. Masih ingat atau tidak? Oh Tuhan. Kenapa harus memberiku main-main seperti ini, selain mati? Hidup kembali. 2 tahun yang lalu. Itu juga gayamu. Sepertinya kau tidak terlalu bodoh.